ada pengertian titrasi asam basa. Titrasi asam basa adalah metode analisis kuantitatif untuk menentukan konsentrasi larutan asam atau basa dengan mereaksikannya dengan larutan lain yang diketahui konsentrasinya menggunakan indikator atau pH meter. Selanjutnya ada prinsip titrasi asam basa. Yang pertama, berdasarkan reaksi netralisasi antara ion hidrogen H+ dari asam dan ion hidroksida OH- dari basa. Yang kedua, reaksi berakhir saat mencapai titik ekivalen, yaitu saat jumlah mol asam sama dengan jumlah mol basa. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis titrasi asam basa. Yang pertama, titrasi asam kuat, basa kuat. Contoh HCl plus NaOH. pH awal rendah, pH akhir tinggi. Perubahan pH tajam di sekitar titik ekivalen pH 7. Yang kedua, titrasi asam lemah, basa kuat. Contoh CH3COOH plus NaOH. pH awal lebih tinggi dibanding asam kuat. Titik ekivalen pH lebih dari 7. Yang ketiga, titrasi asam kuat, basa lemah. Contoh HCl plus NH3. pH awal rendah, titik ekivalen pH kurang dari 7. Yang keempat, titrasi asam lemah, basa lemah. Contoh CH3COOH plus NH3. Perubahan pH lebih gradual, titik ekivalen sekitar pH netral. Oke, selanjutnya kita masuk ke kurva titrasi asam basa. Dalam kurva titrasi asam basa, bentuk kurva bervariasi tergantung pada jenis titrasi, seperti asam kuat dengan basa kuat atau asam lemah dengan basa kuat. Titik ekivalen adalah saat asam dan basa bereaksi sempurna, yang dapat diamati melalui perubahan warna indikator atau dengan pH meter. Kurva ini membantu memahami reaksi, netralisi, dan memilih indikator yang sesuai dengan untuk titrasi. Ini adalah contoh grafik dari kurva titrasi asam basa. Selanjutnya ada indikator dalam titrasi asam basa. Yang pertama, metil jingga berada pada trayek pH 3,1 hingga 4,4 dengan perubahan warna merah dan kuning. Yang kedua, metil merah berada pada trayek pH 4,2 hingga 6,3 dengan perubahan warna merah dan kuning. Yang ketiga, metil merah ungu berada pada trayek pH 4,8 hingga 5,4 dengan perubahan warna ungu hijau. Yang keempat ada bromtimol biru dengan trayek pH 6,0 hingga 7,6 dengan perubahan warna kuning dan biru. Dan yang terakhir, fenol merah dengan trayek pH 6,8 hingga 8,4 dengan perubahan warna kuning dan merah. Selanjutnya ada peralatan dalam titrasi. Yang pertama ada buret untuk mengukur volume titran yang ditambahkan. Yang kedua ada Erlenmeyer untuk tempat larutan analit. Yang ketiga ada pipet gondok atau volumetrik untuk mengambil volume larutan dengan akurasi tinggi. Dan yang terakhir ada indikator untuk menentukan titik akhir titrasi. Selanjutnya ada langkah-langkah titrasi. Yang pertama, menyiapkan larutan asam atau basa dengan volume tertentu dalam Erlenmeyer. Terus kedua, menambahkan beberapa tetes indikator yang sesuai. 3. Mengisi buret dengan larutan titran dan mencatat volume awal. 4. Meneteskan titran secara perlahan sambil mengaduk rata dalam Erlenmeyer. 5. Mengamati perubahan warna indikator dan mencatat volume saat perubahan warna stabil. 6. Menghitung konsentrasi larutan menggunakan rumus titrasi. Selanjutnya ada rumus perhitungan titrasi. Untuk mencari jumlah grek bisa digunakan N kali V. N itu normalitas dikali dengan volume. Untuk mencari N bisa menggunakan molaritas dikali valensi asam atau basa. Selanjutnya kita sudah di tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi kesimpulan dari titrasi asam basa yaitu yang pertama, digunakan untuk menentukan konsentrasi larutan atau asam atau basa. Yang kedua, reaksi bergantung pada prinsip netralisasi. Yang ketiga, titik ekivalen ditentukan oleh perubahan warna indikator atau pH meter. Yang keempat, jenis titrasi berbeda mempengaruhi pH dan titik ekivalen.